saudara-saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fima sa'au wasyrab ma'al gum mahum ala yahduk rabbak mithla ma qad habahum. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur kalau nggak duha, saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya, sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Smith cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Terus kita orang habaib sekarang mau banggain datuk-datuk kita. Kamu sama kayak datuk kamu. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh. Ajdadukum minas salihin, ente punya kakek orang soleh. Wa antum minal fasikin wal fajirin wal munafikin, entenya fasik, entenya fajir, entenya munafik, entenya mabuk, entenya narkoba, ente zina, ente pelacur. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, selama puluhan tahun cuma makan roti kering pakai minyak samin, saudara-saudara. Bisa kamu ikuti beliau-beliau para ulama, para salafun saleh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah, keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Itu beliau-beliau para ulama. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi shibran bi shibrin, gaddaman bi gaddamin, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sebentar demi sebentar, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, kita ikuti beliau-beliau. Dengan mengikuti beliau-beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kepada kamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat kalau ikut mereka. Mereka Allah kasih anugerah, kamu Allah kasih anugerah. Mereka Allah kasih ilmu laduni, ilmu wahbi, kamu yang ikut mereka dikasih ilmu laduni, dikasih ilmu wahbi. Mereka dicintai oleh Allah, kamu cinta mereka, kamu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Qala al-Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan berkumpul bersama orang yang ia cintai.
apa yang Allah berikan kepada mereka, kamu ikut mereka, akan Allah berikan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka juga Allah berikan kepada kamu. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu juga dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, namanya guru tua Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya dulu mondok di Al-Khairat, habis mondok di Al-Khairat baru saya mondok di Darul Gawad Dakwah di Al-Khairat Manado. Itu Habib Idrus tinggalnya di Palu. Beliau gurunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau gurunya saya punya abah juga, gurunya saya punya kakek juga, Habib Abdul Rahman. Beliau Habib Idrus itu punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin taat betul sama Habib Idrus. Al-Khairat itu dari kayu, di atas tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Kalau Habib Idrus panggil Amin, ini Haji Amin ada tangga, tapi dia nggak mau lewat tangga, dia loncat dari atas ke bawah langsung depan kantor. Kenapa dia loncat? Dia tidak mau membuat gurunya menunggu terlalu lama. Lewat tangga kelamaan, nggak mau buat Habib Idrus nunggu kelamaan. Ada murid-murid sini kayak begitu? Nggak ada. Akhirnya satu waktu Haji Amin ini dibawa sama Habib Idrus untuk lewat laut, dakwah lewat laut. Nah, ketika di tengah laut, imamah Habib Idrus jatuh. Ketika imamahnya Habib Idrus jatuh, ini Haji Amin nggak pakai disuruh dulu, nggak pakai disuruh, dia lihat imamah gurunya jatuh, langsung dia loncat tengah laut, dia loncat, dia ambil imamah Habib Idrus, naik lagi ke atas perahu. Itu orang yang di atas perahu melongok ngeliat dia. Kenapa melongok? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata apa? Ternyata dia di atas laut, saudara-saudara. Ini bukan orang alim, bukan wali dia. Dia bukan wali, dia bukan orang alim. Tapi kenapa Allah kasih keramat? Karena dia mengikuti sahibul karamat. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka para aulia akan Allah berikan juga kepada kamu kalau kamu istiqomah mengikuti mereka. Ini kamu anak-anak muda zaman sekarang enggak, yang kamu ikuti budaya barat, yang kamu ikuti budaya orang-orang kafir, pola pikir kafir, gaya berpakaian orang kafir, gaya hidup orang kafir yang kamu ikuti. Emang benar Nabi sudah bilang 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sanana aw sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujrat tab lattaba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi, sungguh nanti umatku di akhir zaman akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti golongan-golongan sebelum mereka. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu bukan biawak ya, banyak orang kira dob itu biawak. Biawak itu bahasa Arabnya warrol. Kalau dob beda sama biawak. Kalau warrol, kalau biawak itu haram dimakan. Kalau dob itu hukumnya halal. Ada satu hadis yang menghalalkan memakan dob. Dob itu kadal gurun, kadal tapi adanya di gurun pasir ya. Kalau biawak warnanya hitam, kalau dob itu warnanya putih-putih, putih kekuning-kuningan. Ini Habib-habib kalau yang dari Hadramut tahu itu dob. Nah, kalau biawak itu ekornya mulus, kalau dob itu ekornya ada duri-durinya. Kalau biawak haram dimakan, kalau dob itu hukumnya halal dimakan. Nah, saudara-saudara, Al-Imam An-Nawawi berkata, kenapa Nabi mengumpamakan seperti lubang dob? Walaupun mereka masuk dalam lubang dob ya, kalian masuk. Imam Nawawi bilang karena dob itu kalau bikin lubang sempit, kalau bikin lubang sempit terus berliku-liku lubangnya. Terus kata sahabat, kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah kaum yang diikuti itu adalah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi Nasrani, mereka perempuannya pakai rok mini, anak-anak perempuan kamu ikut pakai rok mini. Yahudi Nasrani homo, kamu ikut homo.
Yahudi Nasrani lesbi, kamu ikut lesbi. Yahudi Nasrani disco, kamu ikut disco. Kamu mengikuti budaya mereka, pola pikir mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka. Ingat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Man tasyabbaha, tasyabbaha yakni wazan tafa'ala bermakna mutawaah, bukan secara langsung, tidak, tetapi perlahan-lahan. Kamu nggak ikuti secara langsung, perlahan-lahan. Pertama kamu ikuti gaya berpakaiannya dulu, habis gaya berpakaian, gaya rambutnya kamu ikuti, habis gaya rambut, gaya telinganya kamu ikuti, bolong segini kayak toples. Terus habis gaya telinganya kamu ikuti, gaya berpakaian, cara hidupnya kamu ikuti, gaya berpikirnya kamu ikuti. Lama-lama kamu mengikuti seluruh ajaran mereka. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang sehingga kalian mengikuti millah, ajaran bagi mereka. Mereka nggak butuh kita masuk Yahudi, mereka nggak butuh kita masuk Kristen, enggak. Bagi mereka kita mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti budaya mereka, itu adalah suatu kemenangan yang besar bagi mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, para habaib, para kiai, orang-orang soleh, mereka dimuliakan, engkau pun akan dimuliakan. Tapi kalau yang engkau ikuti orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang munafik, yang kamu ikuti orang-orang kafir, mereka dilaknat, engkau pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, sebab ulama golongan-golongan yang mulia. Habib Salim bin Hamid Al-Kaf yang kita hauli, beliau tidak sama dengan orang-orang yang lain. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang pintar, para ulama, dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama para ulama dengan para pejabat? Apakah sama para ulama dengan para menteri? Apakah sama ulama dengan polisi? Apakah sama ulama dengan tentara? Apakah sama ulama dengan pengusaha? Apakah sama ulama dengan orang-orang kaya? Apakah sama ulama dengan pengusaha batu bara? Apakah sama para ulama dengan para pedagang? Apakah sama para ulama dengan presiden? Maksudnya jawabannya apa? La yastawuna abada, tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah, di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Nggak usahlah bicara ulama, kejauhan. Saya dan kamu saja, kita santri, saya santri, kamu santri, kita para penuntut ilmu, saudara-saudara, yang pada malam hari ini lagi ngaji, duduk di majelis hall, ngomong ulama, kejauhan. Kamu yang duduk pada malam hari ini, bukan kamunya, bukan, saya tidak bicara kamunya. Terpal yang kamu duduki saat ini, karpet terpal yang kalian duduki pada malam hari ini, saya Bahar bin Ali bin Smith, saya berkata, saya yang bilang, demi Allah, karpet yang kalian duduki, terpal yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Sebab terpal yang kamu duduki, kamu penuntut ilmu. Nabi kan udah bilang dalam hadis, ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman am muta'alliman. Dunia ini hina, dunia terkutuk, dunia dilaknat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Quran, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang mengosongkan hatinya dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, wa aliman, dan orang-orang yang alim, muta'alliman, para penuntut ilmu. Cuma ini golongan yang mulia di muka bumi, ya Allah. Selain daripada itu, siapapun dia, apapun dia, semulia apapun garis keturunannya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia tidak termasuk dari tiga golongan ini, orang yang berzikir, mengingat Allah, taat,
bukan termasuk orang alim atau bukan termasuk muta'alim, berarti mereka termasuk dalam dunia yang dimaksudkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tanya sama orang Banjar, ulama dengan pemerintah, jawab yang keras, ulama dengan pemerintah sama atau tidak? Jawab yang keras, sama atau tidak? Ulama dan tentara sama atau tidak? Ulama dan polisi sama atau tidak? Ulama dan menteri sama atau tidak? Ulama dan pedagang sama atau tidak? Ulama dan pengusaha sama atau tidak? Ulama dan presiden sama atau tidak? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih agung? Siapa yang lebih wajib dicintai? Siapa yang lebih wajib ditaati? Siapa yang lebih wajib dipatuhi? Allahu Akbar. Taat sama ulama, cuma ulama yang istiqomah, jangan ulama yang miring-miring, jangan ulama yang kebanyakan makan duit dari hasil-hasil pejabat-pejabat kotor, pejabat-pejabat zalim. Oleh karenanya terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, karena saya ini udah 2 hari belum tidur, saudara-saudara ya, saya sebenarnya dilarang, nggak boleh sama keluarga, sama anak-anak pondok. Udah Habib nggak usah pergi, Habib lagi sakit, udah Habib sini aja, nggak usah pergi ke Banjarmasin, suruh yang lain aja. Karena apa mereka larang saya? Karena mereka cinta sama saya. Tetapi saya tetap pergi karena kecintaan saya kepada kalian lebih besar daripada kecintaan mereka kepada saya.